Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 134 sesi Jumat 1 MAP Oren Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer tahun 2022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Model Simulasi Dinamis Pengelolaan Sampah di Kota Depok menggunakan software Stella. Dengan anggota kelompok dari kelompok 134, yaitu saya sendiri, Widi Irawan Putra, NPM 20085, dan partner Saya Rosmita Sukmalam, Angkatan 2020, NPM 106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Yang pertama adalah latar belakang. Sampah merupakan sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Terkadang pengolahan sampah seringkali tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan yang membuat banyaknya penyakit. Pada penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah mengevaluasi pengelolaan sampah menggunakan model simulasi dinamis dibantu dengan penggunaan software Stella. Penelitian ini akan menunjukkan hubungan antara jumlah populasi penduduk dengan jumlah populasi sampah yang terus meningkat, sehingga akan didapatkan solusi untuk permasalahan populasi sampah yang berlebih menggunakan model simulasi dinamis. Penggunaan software dalam menyelesaikan masalah model simulasi sangatlah penting, terutama bila variabel atau data yang akan diolah banyak. Jadi next. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah peningkatan jumlah populasi penduduk akan mempengaruhi peningkatan jumlah populasi sampah? Nah, untuk tujuan pada penelitian kali ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Depok yang disimulasikan dengan simulasi sistem dinamis. Yang kedua, untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang digunakan dalam memodelkan sistem dinamis pada prediksi pengelolaan sampah di Kota Depok. Lalu yang ketiga, untuk menentukan hasil prediksi pengelolaan sampah di Kota Depok. Lalu tinjauan pustaka yang pertama, simulasi adalah cara untuk modeling berbasis software flowchart. Cara untuk menirukan sistem nyata yang ada dengan sifat yang lebih mudah untuk diamati daripada sistem aslinya. Dengan simulasi memungkinkan untuk mengamati bagaimana perilaku sistem yang dimiliki. Dengan kata lain, model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Sistem dinamik merupakan kerangka yang memfokuskan pada sistem berpikir dengan cara feedback loop dan mengambil beberapa langkah tambahan struktur serta mengujinya melalui model simulasi komputer. Jadi next. Nah, Stella sendiri merupakan sebuah perangkat lunak atau software untuk modeling berbasis flowchart. Stella termasuk dalam bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multi-level hierarkis, baik untuk menyusun maupun berinteraksi dengan model. Stella merupakan salah satu jenis perangkat lunak untuk membuat simulasi model sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System. Stella merupakan bahasa pemrograman jenis interpreter berbasis grafis. Pemakaian Stella dapat dengan mudah menyusun model dengan merangkai bentuk-bentuk geometris seperti bujur sangkar, lingkaran, dan panah yang dikenal sebagai wheel blocks. Lanjut. Selanjutnya ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengambil data hasil penelitian terlebih dahulu di Kota Depok, sehingga didapatkan data sekunder. Data ini
akan menjadi input pada tahap pengelolaan data. Data-data yang dibutuhkan penelitian antara lain, yang pertama yaitu data jumlah pertumbuhan penduduk. Yang kedua, presentase laju pertumbuhan penduduk. Lalu yang ketiga, data persentase pertumbuhan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Lalu selanjutnya ada data populasi sampah, ada data presentasi sampah terpilah, lalu ada data presentasi sampah tidak terpilah. Selanjutnya. Selanjutnya akan saya simulasikan untuk pengaplikasian software pada studi kasus kami, yaitu pengelolaan sampah pada Kota Depok. Nah, jika udah masuk ke Stella, lalu kita langsung bikin stoknya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan 3 stok. Lalu setelah stok, kita gunakan ini flow dengan cara kita sambungkan di semua bagian yang kotak-kotak ini. Nah, setelah itu kita gunakan converter. Kemudian kita gabungkan Nah, jika sudah tergabung semua seperti ini, lalu kita rename sesuai nama studi kasus kita. Ini untuk yang pertama, yaitu persentase laju pertumbuhan penduduk. Lalu untuk yang ini, yaitu laju pertumbuhan penduduk. Kemudian untuk yang ini kita rename menjadi jumlah pertumbuhan penduduk. Yang ini persentase laju pertumbuhan PDRB. Yang ini laju pertumbuhan PDRB. Untuk yang kotak yang kedua, kita rename menjadi populasi penduduk. Untuk faktornya ada kepadatan penduduk, lalu ada juga luas area. Dan untuk faktor dari luas area yaitu timbulan sampah. Kemudian untuk kotak yang ketiga, kita rename menjadi populasi sampah yang dipengaruhi oleh sampah tak terpilah, lalu ada sampah terpilah. Untuk faktornya ada persentase sampah
terpilah dan juga persentase sampah tak terpilah. Oke. Nah, jika sudah jadi semua, kita ganti ke model, lalu kita isikan dari masing-masing yang ada ini dengan data angka yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk yang pertama yaitu persentase laju pertumbuhan penduduk kita isi dengan sesuai data yaitu 0,00007 atau 0,07%. Kita klik OK. Kemudian untuk yang kedua persentase laju ini yaitu laju pertumbuhan PDRB 0,685. Lalu klik OK. Untuk jumlah pertumbuhan penduduknya yaitu 2.333.333 jiwa. 2.330.333. Oke. Lalu selanjutnya yaitu timbulan sampah kita asumsikan menjadi 1. Untuk populasi sampah kita isi menjadi 11444,000. Kita klik OK. Lalu persen sampah tak terpilah. Persen sampah tak terpilah yaitu 0,217 dan persen sampah terpilahnya 0,6727. Lalu klik OK. Kemudian untuk laju pertumbuhan penduduk ini rumusnya kita masukkan persen laju pertumbuhan penduduk dikali dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Lalu klik OK. Untuk laju pertumbuhan juga sama, persen laju pertumbuhan dikali jumlah pertumbuhan penduduk. Lalu klik OK. Untuk kepadatan penduduk sendiri, rumusnya populasi penduduk dikurangi dengan jumlah pertumbuhan. Klik OK. Untuk populasi penduduk sendiri sama dengan luas area. Klik OK. Untuk luas area yaitu timbulan sampah dikali populasi sampah. Klik OK. Sampah tak terpilah yaitu persentase sampah dikali populasi sampah. Dan yang terakhir juga sama, persentase dikali populasi sampahnya. Lalu klik OK. Nah, jika udah terisi semua seperti ini, lalu kita langsung saja ke simulasinya. Kita klik graph lalu kita tempelkan di sini. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, kita masukkan untuk selected-nya jumlah pertumbuhan penduduk, jumlah populasi penduduk, populasi sampah, lalu laju pertumbuhan penduduk, lalu kepadatan penduduk, dan juga laju pertumbuhan penduduk. Untuk ininya time series, jangan lupa, lalu klik OK. Setelah itu dipin. Setelah itu kita klik run dan pilih run spec. Nah, ininya kita isi dari 2033 sampai 2045 dengan DT-nya yaitu 1. Lalu kita pilih years. Lalu klik OK. Setelah itu kita run. Nah, ini hasilnya untuk simulasinya. Oke, mungkin kita ulangi sekali lagi. Sama kayak tadi, jumlah pertumbuhan penduduk, jumlah populasi penduduk, jumlah populasi sampah, kepadatan penduduk, sama laju pertumbuhan penduduk. Lalu klik OK.
pin, runspec, lalu ini INF, lalu klik OK, lalu kita run. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk tabel pad-nya sama, caranya juga dimasukkannya juga sama, kepadatan penduduk, terus laju pertumbuhan penduduk. Klik OK, runspec, oke, lalu kita run. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin langsung kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini merupakan hasil dari model simulasi yang udah disimulasikan tadi. Lalu untuk hasil dan pembahasan, ini merupakan graph pad model simulasi pengolahan sampah, dan ini merupakan hasil tabel pad-nya. Untuk analisisnya, pada graph pad model simulasi pengolahan sampah di Kota Depok dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2024, total populasi sampah yang ditunjukkan pada grafik berwarna merah muda tiap tahunnya di Kota Depok mengalami kenaikan sesuai peningkatan populasi penduduk dengan asumsi jumlah pertumbuhan penduduknya sebesar 2.330 jiwa 2.330 jiwa serta persentase laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,07%. Pada tabel pad model simulasi pengolahan sampah di Kota Depok dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2045 jumlah laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan populasi sampah dan kepadatan penduduk. Artinya peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk juga diimbangi dengan meningkatnya populasi sampah dan kepadatan penduduknya. Untuk kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan hasil pengolahan data menyatakan bahwa kenaikan jumlah laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus tiap tahunnya dengan populasi sampah dan kepadatan penduduk. Artinya, peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk juga diimbangi dengan meningkatnya populasi sampah dan kepadatan penduduknya. Jadi, semakin banyak peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan semakin banyak pula populasi sampah yang akan dihasilkan. Dan untuk kesimpulan yang kedua, pada studi kasus pengolahan sampah di Kota Depok diperlukan beberapa variabel untuk memodelkan sistem tersebut. Di antaranya yaitu jumlah pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan PDRB, persentase laju pertumbuhan PDRB, populasi penduduk, kepadatan penduduk, luas area, timbulan sampah, populasi sampah, sampah terpilah, sampah tidak terpilah, persentase sampah terpilah, dan persentase sampah tidak terpilah. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, setelah dilakukan pengolahan data yang menggunakan software Stella menghasilkan output berupa graph pad dan juga tabel pad yang menunjukkan grafik hubungan kenaikan jumlah pertumbuhan penduduk dengan populasi sampah di Kota Depok mengalami kenaikan dengan berbanding lurus dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.